Halo guys, selamat datang di channel saya, Bagut Surya. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus tentang seorang suami yang mengeksekusi istrinya dengan alasan yang cukup di luar nalar. Jadi, di sini sang suami setelah puas mendapatkan seorang istri yang sangat cantik, dia malah pengen nikah lagi sama adik kandung dari istrinya itu. Yang kemudian karena hal itulah dia tega mengakhiri hidup sang istri demi mendapatkan adik kandungnya. Barry Primanael. Dia merupakan seorang pria yang berusia 28 tahun, warga dusun Tridharma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Barry dikenal sama warga sekitar sebagai orang yang suka berbisnis, karena katanya dari pas masih remaja, dia udah banyak melakukan bisnis yang berbeda-beda. Lalu sekarang bisnis dia yaitu sebagai pengusaha tambak udang di desa tempat dia tinggal. Singkat cerita, bertemulah dia dengan seorang wanita cantik bernama Siti Hasanah yang berusia 30 tahun yang merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Terus setelah beberapa lama dekat sama Siti, Barry kemudian memutuskan untuk menikahi Siti. Nah, setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah orang tuanya Barry. Dan gak butuh waktu lama, mereka akhirnya dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Terus 3 tahun kemudian, mereka punya anak kedua yang berjenis kelamin perempuan juga. Menurut keterangan dari tetangganya, Siti dikenal sebagai orang yang lemah lembut. Dia selalu berkata sopan dan gak pernah ada masalah di lingkungan sekitar rumahnya. Kedua anaknya juga dikenal selalu nurut sama orang tua dan jarang melakukan kenakalan. Selain itu, Barry yang merupakan seorang pengusaha juga selalu bisa menghasilkan pendapatan yang lebih untuk keluarga mereka. Bahkan penghasilannya dari tambak udang bisa 2 kali lipat dari gaji rata-rata buruh pabrik. Jadi bisa dibilang kalau si Barry ini selalu bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya, yang jadinya gak pernah ada permasalahan ekonomi di antara mereka. Nah, tapi justru awal mula permasalahan di kehidupan rumah tangga mereka berasal dari sosok internal dalam keluarganya Siti, bukan dari orang tua ataupun anak, melainkan dari adik kandungnya Siti yang berinisial A, atau di sini kita sebut saja adiknya sebagai Adel. Adel merupakan siswi dari salah satu SMK di Kabupaten Lampung yang masih berusia 17 tahun. Menurut tetangga sekitar, Adel ini dikenal sebagai cewek yang pendiam dan jarang ngobrol sama orang sekitar. Saat itu, Adel disuruh tinggal di rumahnya Barry dan Siti. Nah, di sini saya nggak menemukan sumber yang konkret tentang alasan kenapa Adel pindah ke rumah mereka. Tapi mungkin alasannya adalah biar si Adel ini bisa ngedapetin pendidikan yang layak dan kebutuhan yang tercukupi. Pada awalnya nggak ada yang aneh setelah Adel pindah ke rumah mereka, karena kan Adel ini merupakan adik kandung dari Siti, jadi harusnya itu adalah hal yang sangat biasa. Tapi ternyata keputusan Siti yang ngebawa adiknya tinggal satu atap bersama dia dan suaminya adalah keputusan yang sangat fatal. Kehadiran remaja 17 tahun di rumahnya itu malah ngebuat Barry lama-kelamaan mulai naksir sama adiknya itu, yaitu si Adel. Barry setiap harinya sering diam-diam memperhatikan Adel, mulai dari mukanya dan bagian-bagian tubuh lainnya, yang membuat dia mulai mempunyai hawa nafsu ke Adel. Bahkan dia sempat masuk ke dalam kamarnya Adel pas Adel lagi tidur, cuman untuk memperhatikannya doang. Selain itu, Barry mulai berani membelikan beberapa barang yang cukup mahal ke Adel tanpa sepengetahuan istrinya, dan beberapa kali menggoda Adel yang tujuannya biar si Adel ini tertarik sama Barry. Adel yang notabene adalah adik dari Siti terus digodain sama suami dari kakaknya, dia malah gak ngerasa risih sama hal itu dan membiarkan itu semua terjadi. Sampai pada tahun 2021, entah gimana caranya, Barry berhasil merayu Adel buat melakukan hubungan badan secara diam-diam di kamarnya Adel, biar gak ketahuan sama istrinya. Walaupun pada awalnya Adel mungkin ngerasa bersalah setelah berhubungan badan sama Barry, tapi ajakan Barry hampir gak bisa dia tolak, yang akhirnya kegiatan itu terus berlanjut secara rutin selama 2 tahun lamanya. Setelah itu, pada awal tahun 2023, Adel mengeluh mual dan telat haid yang cukup lama. Terus karena curiga takutnya dia hamil, Adel akhirnya ngebeli test pack untuk mengecek kondisinya. Dan setelah dites, ternyata hasilnya positif. Adel pun terkejut banget tuh sama hasilnya. Dia gak menyangka kegiatannya sama Barry ternyata udah di luar batas, sampai bikin dia beneran hamil. Terus pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2023, Adel ngasih tahu hal ini ke Barry. Adel bilang bahwa dia udah hamil selama 1 bulan dan meminta agar si Barry ini mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kemudian setelah itu, Berry akhirnya mengaku ke istrinya bahwa dia selama ini punya hubungan sama adik kandungnya dan udah sering ngelakuin hubungan badan sama dia. Sampai akhirnya sekarang adiknya Siti hamil anaknya Berry. Terus Berry juga minta izin ingin menikah lagi sama adiknya buat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena mau gimana pun juga Adele sekarang kondisinya udah hamil, jadi nggak mungkin didiemin begitu aja. Siti yang mendengar kabar itu pun dibikin sangat syok. Dia nggak menyangka suami dan adik kandungnya sendiri berbuat hal yang setega itu. Akhirnya Siti pun meluapkan semua emosinya. Dia yang dikenal lemah lembut saat itu jadi berkata kasar sambil berteriak ke Berry. Selain itu, Siti juga bilang bahwa dia sama sekali nggak setuju Berry menikah lagi sama adik kandungnya. Mendengar itu, Berry pun langsung pergi keluar rumah. Dia kesal karena istrinya menolak untuk ngizinin dia nikah lagi sama adiknya. Terus semenjak hal itu, rumah tangga mereka jadi nggak harmonis lagi. Mereka jadi sering berantem terus di rumah. Tapi walaupun udah digituin sama suaminya, Siti masih belum nyeritain hal ini ke orang lain. Dia memilih untuk memendam ini semua sendirian. Sementara Berry yang udah kepalang pengen banget nikah lagi sama adiknya, dia jadinya memikirkan tentang gimana caranya dia tetap bisa nikah. Kalau cerai dan nikah lagi sama adiknya kan nggak mungkin, nama baiknya pasti bakal tercoreng. Tapi kalau tetap maksain juga kan nggak mungkin, karena Siti nggak akan ngizinin dia. Jadinya menurut Berry, satu-satunya cara adalah dengan melenyapkan Siti. Pada tanggal 6 Maret 2023, dia pun mulai cari tahu di internet tentang cara-cara mengeksekusi seseorang biar lebih aman. Terus setelah menonton beberapa video di YouTube, dia akhirnya memutuskan untuk pakai obat hama berjenis racun potas. Buat yang belum tahu, racun potas adalah sebuah senyawa yang isinya adalah potasium sianida yang umumnya dipakai buat ngusir hama seperti tikus. Habis itu, pada tanggal 8 Maret, Berry membeli barang itu secara online dengan harga Rp117.000. Kemudian pada tanggal 12 Maret, paket itu sampai di kantor cabang paket di Kampung Gedung Karya Jitu, Rawajitu Selatan. Tapi saat itu, Berry menyuruh pamannya buat ngambilin paket itu, yang mungkin hal ini dilakukan biar jejak dia lebih bersih kali ya. Terus pada tanggal 16 Maret, paket itu akhirnya sampai di tangannya Berry. Dan di hari yang sama pada jam 10 malam, Berry membuka paket itu, yang kemudian langsung dimasukin ke dalam gelas yang berisi air dan diaduk pakai sendok biar obat hamanya larut dengan air. Setelah itu, Berry membangunkan Siti yang lagi tidur buat nyuruh dia minum air tersebut. Cuman awalnya Siti menolak buat minum air itu, tapi Berry terus memaksa dia, yang akhirnya Siti pun menurutinya. Setelah minum air itu, Siti pun tidur lagi dan Berry pamit keluar rumah dengan alasan mau ke tambak buat ngasih makan udang. 30 menit kemudian, Berry pulang lagi ke rumah dan mendapati istrinya sudah mengalami kejang-kejang di dalam kamar. Terus Berry yang lihat kondisi istrinya kayak begitu, langsung pura-pura panik dan ngasih air kelapa. Tapi karena kondisinya semakin parah, akhirnya Berry dengan dibantu sama orang tuanya membawa Siti ke puskesmas pembantu biar dapat penanganan lebih lanjut. Tapi sayangnya, petugas medis mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, jam 3 pagi, Siti Hasanah dinyatakan meninggal dunia. Akhirnya, jenazah Siti dipulangkan ke rumah pakai ambulans dan dimandikan pada jam 9 pagi. Tapi pas lagi dimandiin ini kan ada kakaknya Siti yang ikut mandiin juga. Nah, kakaknya ngelihat ada luka lebam di bagian kaki dan mulutnya juga ngeluarin cairan merah. Cuman pada saat itu kakaknya masih belum komentar apapun tentang keanehan yang dia lihat. Dia cuman fokus memandikan jenazah adiknya sambil merasakan kesedihan yang mendalam. Dan siangnya jenazah Siti langsung dimakamkan. Setelah semua proses pemakaman selesai, Berry sempat merasa lega karena dia mengira rencananya berhasil dengan sempurna. Tapi beberapa hari kemudian, kakaknya Siti mulai mikirin tentang kematian Siti yang terjadi secara tiba-tiba. Ditambah ada beberapa luka yang aneh di tubuhnya. Beberapa hari kemudian, kakaknya Siti ngelapor ke kantor polisi bahwa dia curiga adiknya yaitu Siti dieksekusi sama suaminya. Terus 14 hari setelah Siti menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2023, polisi mulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumahnya Berry. Pas udah sampai di sana, polisi mulai curiga dengan jawaban Berry yang sangat mencurigakan. Yang kemudian karena udah terdesak, Berry akhirnya mengakui semua perbuatannya. Kepada polisi, Berry menceritakan alasan dia melakukan hal itu, yaitu terkait dengan hubungan terlarangnya dengan adik iparnya. Berry juga menceritakan semua rencananya tentang mengeksekusi Siti, dari mulai membeli obat hama sampai obat tersebut diminum sama Siti. Jadinya, di hari yang sama pada jam 2 siang, polisi secara resmi menetapkan bahwa Berry Premanael adalah tersangka atas kasus penghilangan nyawa Siti Hasanah.
Di rumah Berry, polisi menyita barang bukti berupa bungkus sisa obat hama, 1 gelas bening, sendok stainless, termos warna biru, dan pakaian korban pada hari kejadian. Berry kemudian ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan korban jiwa, atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman matoy atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Nah, tapi ada update dari kasus ini bahwa keluarga korban yang juga merupakan keluarga dari Adele yang sebelumnya diduga hamil bilang bahwa Adele ternyata nggak hamil. Jadi memang pada awalnya pihak keluarga percaya sama keterangan Berry yang bilang kalau adiknya ini hamil karena udah terbukti dari hasil tes pack yang positif dan juga pernah melakukan USG yang hasilnya udah mengandung selama 1 bulan. Tapi keluarganya masih penasaran juga. Jadinya Adele dibawa ke dokter spesialis kandungan dan kata dokter adiknya itu cuma mengalami telat menstruasi doang, gak hamil. Akhirnya pihak keluarga berkesimpulan bahwa Adele memang gak hamil. Itu semua adalah rekayasa dari Berry biar keluarga korban mengizinkan dia buat nikah lagi sama Adele. Oke, jadi itulah cerita tentang kasus pengeksekusian dan perselingkuhan dengan adik ipar yang berujung tragis. Semoga korban diterima semua amal ibadahnya dan para keluarga korban diberikan kesabaran atas kejadian ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung saya bikin video selanjutnya. Kalau kalian mau ada diskusi atau ngasih saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.